Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah efisiensi energi di tengah tekanan global akibat kenaikan harga minyak dunia. Salah satunya rencana kebijakan work from home satu hari dalam sepekan bagi aparatur sipil negara dan pekerja swasta. Seberapa efektif wacana ini dan apa dampaknya bagi pelaku usaha? Untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Bapak Bob Asam selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo. Selamat pagi Pak Bob. Selamat pagi. Iya, Pak Bob, ini wacananya sepertinya akan terrealisasi ya, mengingat memang kalau tadi saya bicarakan Jawa Timur sudah menerapkan, tapi kita tinggal menunggu ketok palu di untuk nasional. Lalu seberapa signifikan Pak kalau dilihat dari pelaku usaha terkait dengan work from home satu hari ini Pak dalam sepekan? Saya lihat bahwa kebijakan ini kan suatu keharusan ya, karena kita menghadapi shortage supply, kemudian juga kemungkinan kenaikan harga bahan bakar. Tapi yang paling penting adalah menyampaikan sense of crisis ya, sehingga kita mempersiapkan diri menghadapi krisis bahan bakar yang mungkin saja nanti akan berkembang menjadi krisis supply chain ya. Jadi bukan hanya bahan bakar, tapi juga ke produk-produk lainnya gitu loh. Nah kita sudah pernah pengalaman ya waktu COVID ya, bukan hanya sehari, bahkan sepanjang minggu ya kita work from home ya. Tetapi waktu itu tetap ya yang mereka bekerja di sektor produksi karena nggak mungkin dilakukan melalui WFH, kemudian juga jasa layanan publik ya. Kemudian juga mereka yang bekerja di sektor services ya secara terbatas juga tetap harus hadir gitu loh. Ya mungkin kurang lebih sekitar 30% lah mereka yang hadir. Mhm. Nah kalau kita lihat negara-negara tetangga juga sudah mulai menerapkan ya, terutama negara-negara Asia Timur dan ASEAN ya. Ini yang paling terpukul ya, karena mereka jalur supply-nya dari Timur Tengah ya, melewati Timur Tengah. Tapi khusus Indonesia, kita harus lihat ya, tadi kan sudah disampaikan kebutuhannya itu sekitar 1,5 juta barel per hari ya. Nah dari 1,5 juta barel itu sekitar 500.000 barel itu crude oilnya dan refinery-nya itu dilakukan di dalam negeri ya. Jadi kita punya self fulfillment ya, sekitar 30-35%. Jadi tidak purely import ya. Nah kemudian 500.000 crude oil itu kita import, tapi refinery-nya itu ada di dalam negeri. Jadi kurang lebih 1 juta barel atau sekitar 65% ya, itu refinery-nya itu ada di dalam negeri ya. Nah jadi yang diimport benar-benar itu sekitar 30-35% dalam bentuk produk jadi, dan biasanya ini digunakan untuk bahan bakar dengan RON tinggi ya, 92, 95, 96, dan juga solar ya. Solar ini kita crude oilnya import, tapi refinery-nya itu mayoriti di Indonesia. Jadi kita harus pahami juga mengenai supply chain di dalam negeri ya. Ditambah lagi kemampuan kilang kita yang reserve sekitar 21 hari. Itulah posisi kita saat ini ya. Dan impor kita juga kebanyakan selain dari Timur Tengah, jadi negara-negara Afrika ya, seperti Angola, dan Pertamina juga punya ladang minyak kalau saya nggak salah ya di beberapa negara Afrika ya. Kemudian di sisi demand-nya ya, ini juga kita harus prioritaskan ya, terutama sektor-sektor yang menghasilkan barang dan jasa, kemudian juga ekspor ya, supaya ekonomi kita tetap bisa berjalan ya. Karena ini dengan adanya shortage supply ini dikhawatirkan terjadi inflasi yang tinggi ya, kenaikan harga barang. Oleh karena itu kita harus imbangi dari kemampuan kita untuk melakukan supply barang gitu loh ya, supaya harga bisa terkendali, sehingga sektor-sektor industri yang menghasilkan barang-barang yang kritikal, yang penting bagi masyarakat seperti makanan, minuman, ya, kemudian sektor energi, ya, kemudian juga ekspor karena kita butuh devisa ya untuk melakukan transaksi. Ini harus menjadi prioritas utama, ya. Nah kemudian yang back office ya, kemudian juga termasuk mungkin anak sekolah ya, itu juga bisa dipertimbangkan untuk melakukan work from home ya. Sehingga kita bisa melakukan efisiensi ya. Selain itu juga tadi juga sudah disampaikan ya, beberapa negara ya seperti di Thailand itu eh,
mereka kan sebentar lagi akan ada songkran ya. Songkran itu kayak lebaran di kita ya. Mereka pulang kampung ya, tapi dengan adanya situasi seperti ini, pemerintah menghimbau ya, jadi masih volunteer ya. Mungkin sekitar 50% mereka sudah membatalkan untuk melakukan pulang mudik gitu loh ya. Ya. Nah, kalau di kita kan tanpa disuruh juga kita udah work from home nih ya, work from anywhere nih bulan Maret ya. Mungkin separuh bulan itu kita udah blessing ya, kita Ya. udah bekerja work from anywhere, tetapi at the same time kita juga menghadapi lebaran di mana terjadi lonjakan pemudik ya. Nah, ke depan kita berharap ya mobilitas juga bisa dilakukan efisiensi, kemudian juga penghematan bisa dilakukan ya, seperti di Thailand kan menurunkan suhu ruangan ya dari 25 ke 27 derajat Celcius. Nah, kemudian nanti siaran juga nggak boleh pakai jas, Mas. Mungkin harus buka jas, Iya. ya kan? Bisa tuh Pak Pakaiannya Bob. sudah harus kasual ya, lebih Ya, enak kali Pak ya. Bob, tapi saya tertarik dengan bagaimana para pengusaha menyikapi ini dan sudahkah berhitung terkait dengan efisiensi ini, Pak? Mengingat memang kan cost production akan terus berjalan, tapi di sisi lain Ya. ketika produksinya dikurangi berarti asumsinya outputnya juga berkurang. Nah, bagaimana ini Ya. menghitungnya, Pak? Ya, kita kan memang menghadapi paradoks di sini gitu loh ya. Jadi di satu sisi kita harus mengurangi pemakaian bahan bakar, tapi di sisi lain kita harus memacu produksi supaya tidak terjadi inflasi, kemudian hit ya ekonomi kita gitu loh ya. Jadi memang di perusahaan sendiri kita memang sudah terlatih ya untuk melakukan efisiensi ya. Dan saya yakin setiap perusahaan punya emergency framework ya, mana yang menjadi prioritas, mana yang menjadi less prioritas, mana yang harus dikedepankan, mana yang harus dikurangi. Setiap perusahaan saya rasa sudah ada. Persoalannya sekarang di publik gitu loh ya, karena kan pengusaha juga mensupport publik gitu loh ya. Bagaimana publik kita juga memprioritaskan hal yang penting dan mengurangi pemakaian-pemakaian yang tidak perlu ya. Jadi saya rasa di pengusaha kita sudah punya framework ya. Yang penting ya seperti yang saya sampaikan itu untuk supply hal-hal yang sifatnya ekspor, kemudian juga meng-create penerimaan negara, kemudian juga barang-barang yang vital ya seperti makanan dan sebagainya, itu harus jadi prioritas utama ya. Justru itu jangan di stop. Ya, justru itu selagi kita punya kemampuan memproduksi, itu yang kita harus accelerated itu loh ya. Termasuk juga yang harus diperhatikan supply barang-barang kesehatan ya. Itu juga harus kita perhatikan karena 90% alat-alat obat-obatan ya kesehatan itu kita masih import ya. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, bahwa sekrisis bahan bakar ini tidak hanya berhenti di bahan bakar, tapi juga akan terjadi krisis supply chain ya. Apakah itu makanan ya, karena sekarang kan gas juga nggak ada nih ya, setelah Qatar dibom ya, kita nggak tahu seberapa kerusakannya, dan kita semua tahu bahwa pabrik pupuk itu membutuhkan gas ya. Ini juga akan bisa berdampak kepada krisis pangan ya. Kemudian juga turunan minyak ya, seperti nafta, kemudian plastik ya, itu juga mulai sulit dicari gitu loh ya. Nah, ini juga harus kita antisipasi ya, terutama produk-produk makanan minuman yang banyak menggunakan plastik gitu loh ya. Nah, kemudian juga yang kita harus lihat kontainer gitu loh. Sekarang kita juga ekspor susah nih, karena kontainer itu kan sebenarnya sifatnya balance gitu loh ya, ekspor dan import. Sekarang mulai imbalance itu loh ya. Untuk ekspor ya kita mulai kesulitan untuk mendapatkan kontainer gitu loh ya. Nah, jadi kita harus survive ya menghadapi hal ini. Apa yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Apa yang kita bisa kerjasamakan, kita kerjasamakan. Koordinasi dengan pemerintah juga penting, termasuk juga
pengetahuan publik itu harus terus diupdate ya. Jadi seperti di negara lain, pejabat pemerintahnya mengupdate situasi yang terjadi dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, sehingga masyarakatnya lebih well prepared gitu loh. Pak Bob, terakhir nih, seandainya memang kebijakan yang diterapkan, apa rekomendasi dari Apindo terhadap pemerintah, terutama hal-hal yang sekiranya tidak menjadi beban dan justru bisa mengakselerasi sehingga pertumbuhan ekonomi tetap berjalan, ekspor juga tetap baik, dan juga produktivitas terus bisa sinergi dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia juga, Pak. Saya rasa yang lalu pengalaman COVID itu bisa kita jadikan reference ya. Waktu itu kan kita juga belajar ya, learning by doing ya, dan kita punya reference ya. Waktu COVID bagaimana kita tetap menjalankan perekonomian kita di tengah tekanan ya untuk melakukan lockdown 100%. Akhirnya kan kita nggak memilih lockdown 100%, masih ada yang tetap berproduksi, terutama sektor-sektor yang vital yang saya sampaikan saat itu. Saya rasa kementerian seperti perindustrian itu udah punya mapping ya, peta ya, industri-industri yang boleh tetap beroperasi ya, tentunya dengan beberapa kriteria tertentu ya, itu sudah harus disiapkan dari sekarang dan dikomunikasikan dengan dunia usaha. Kemudian juga dilihat implikasinya seperti apa, sehingga kita punya kebijakan-kebijakan yang sifatnya preemptif gitu loh. Jadi bukan kebijakan yang sifatnya reaktif gitu loh ya. Nah, jadi itu yang kita harapkan, komunikasi dengan pemerintah. Dan ya mungkin kita harus prepare, tetapi juga kita jangan sampai terjadi panic buying ya, Ya, yang justru akan membuat krisis akan terjadi lebih cepat baik, Pak Bob. ya. Nah, ini juga harus diberi kesadaran kepada masyarakat ya, bahwa kita masih punya ada kemampuan self fulfillment itu sekitar 35% ya. Crude oil saya rasa juga masih bisa kita import ya, yang justru jadi pertanyaan ini refinery product ya, karena yang banyak kena bom ini yang refinery product gitu loh ya. Ya, Nah, kemudian gas juga kita juga harus prepare, dan kita juga harus mulai mencari alternatif energi lain ya. Dulu 2010 2012 kita pernah mengalami harga minyak sampai 140 US dollar. ya. Saat itu gencar tuh mulai ada minyak jarak lah, bioetanol lah, bahkan sempat dibangun pabrik bioetanol di Jawa Timur ya. Tapi setelah harga minyak turun jadi 60 US dollar, kempes lagi tuh ya. Baik. Nah, jadi kita juga harus mempersiapkan tidak hanya short term, WFH itu menurut saya short term ya. Ya. Kita juga harus mempersiapkan mid and long term ya, secara paralel ya. Karena ini perang ini lama gitu loh ya. Saya melihat bahwa perang ini akan walaupun perangnya selesai, implikasinya juga akan panjang ya, karena infrastruktur ini banyak kena bom ya. Kemudian juga ada 8.000 ranjau kalau nggak salah di Selat Hormuz itu loh ya. Kemudian juga banyak instalasi refinery yang juga terkena serangan. Jadi kita harus mempersiapkan ya, nafas panjang nih menghadapi situasi seperti ini gitu loh. Baik, Pak Bob, terima kasih. Semoga optimisme para Ya, pengusaha juga disikapi dengan kebijakan pemerintah yang tepat, ya, dan juga warga Indonesia juga perlu sangat bekerja sama juga dengan pihak industri dan juga pemerintah untuk menghemat energi dan juga berpikir ke depannya terkait dengan sustainable ya, energy, mengingat isu geopolitik ini begitu panjang dan ya, bisa berbahaya ke depannya, Pak, terkait dengan bahan ya, bakar dan kebutuhannya. Terima kasih untuk ya. Terima perbincangannya, Pak kasih. Bob, pagi ini. Salam sehat selalu, Pak. Ya.